Alex! Eits, mau kemana? Gua kelarin urusan gua sama si pengkhianat ini dulu ya. Ntar lu pada bakal ada giliran kok. Selau. Cih, gini doang ternyata. Nyesel gua. Jangan ikut sampah! Alex! Jor, pergi dari sini. Gak bakal. Gue gak bakal ninggalin lo yang kedua kalinya. Mau ngapain? Urusan gua sama dia belum selesai. Brengsek! Jauh-jauh lu dari sahabat gue, anjing! Lu lihat responnya Jordan gimana sama ini. Gue emang salah percaya sama kata-kata lo. Sahabat-sahabat gue masih sayang sama gue. Dan mereka semua mau ngebantu gue ngelewatin semua ini. Gue gak tahu gimana cara lu nyuci otak Alex. Tapi gue gak bakal biarin lu ngelakuin hal yang sama lagi. Udah selesai epicnya. Emang lu kata ini kisah dongeng, happy ending gitu? Biar gua kasih tahu satu hal ke lu ya anjing. Hidup ini bukan dongeng dan gak ada akhir yang bahagia. Lu salah. Yang akhirnya gak bahagia itu cuma lu. Karena lu gak punya sahabat sejati. Bacot lu. Ya, sampai habis kan pelor gua. Alex. Alex. Gua turut berduka cita sedalam-dalamnya, Jor. Tapi saat ini kita harus simpan dulu rasa duka kita. Karena ada pembunuh yang harus kita adili. Sekarang juga. Itu dia tatapan yang gua cari. Cinta nyata, last champion. Kata-kata lo bener, Bang. Luka ini harus gua tunda sesaat. Karena ada psikopat yang harus kita habisin. Ya, karena belum kau udah habis, apa boleh buat? Ini lagi kan akhirnya anjing. Ini baru asik. Mari kita mulai 2 lawan 1. Siapa yang takut? Hati-hati, Bang. Waktu Alex pakai hal yang sama, dia jadi kuat banget. Berarti sementara emang harus kita hadapin berdua, Jor, si kontol ini. Ayo, Bang. Ayo. Ayo, Jor. Udah waktunya kita selesaiin kegilaan ini. Iya, Bang. Lu berdua gak bakal cukup ngadepin gua sendirian. Bisa-bisanya lu ngebunuh Alex di depan gua. Brengsek. Mati lu. Dasar pembunuh. Psikopat anjing. Tot babi bangsat. Emang kau yang psycho. Ayo, lebih kenceng lagi mukulnya. Kali lihat itu, Alex capek nungguin. Tapi gua gak berasa pukulan lu. Cuma pukulan putih doang yang ada rasanya. Banyak bacot anjing. Jor, fokus. Gua bakal bunuh lu di sini. Emang berani? Coba sini bunuh gua. Hutan.
doang. Hah? Jangan lupain gua. Bahkan di tanah. Udah saatnya gua ngabisin pembuat masalah yang selalu muncul di setiap rencana gua. Jor! Gua gak bakal biarin lu ngebunuh Bang Budi! Ah, ngelangin aja lu bangsat. Suka banget ikut campur. Ya udah, kalau lu pengen mati duluan, gua bakal kabulin. Udah cukup main-mainnya. Sekarang waktunya serius. Ini orang udah di level yang beda anjir. Pisau sangkur bisa dia patahin. Gak masuk akal. Atau sebenarnya ada sesuatu lagi yang disembunyiin sama Bang Budi. Jor, jangan bengong. Cepet cari sisa baju yang tadi udah kita robek, terus ikat di tangan lu buat hentiin pendarahannya. Oke Bang. Terus Riko gimana? Gak usah khawatir. Biar gua yang ngabisin dia. Sama lu berdua aja. Maju lo Sene! Rikonto! Bercepat! Kali ini gak ada yang bisa ganggu pertarungan kita lagi. Justru lu yang gak bisa kabur kemana-mana sekarang. Lu selalu mengikuti rencana gua, Bos. Apa sih mau lu? Gua mau lu berhenti ganggu gua dan sahabat-sahabat gua. Konflik ini cuma dimulai dari lu, Bos. Seandainya lu ikutin aturan main dari SMK, semua kejadian ini gak bakal terjadi. Semua kejadian ini cuma dimulai gara-gara lu musuh kita. Lu dulu cuma perlu tunduk sama gua, anjing. Karena gua yang paling kuat. Segampang itu. Gua gak bakalan tunduk sama penindasan, terutama sama orang-orang kayak lu. Nah itu dia. Lu gak tunduk sama aturan. Udah gua bilang dari dulu ke lu buat berhenti jadi pembuat masalah. Habis lu dikontrol. Lu yang gua habisin. Cepat. Rikonto! Cepat! Lu mau ngapain? Darah harus dibalas dengan darah. Psikopat, mati lu anjing. Ayo cepat, bunuh gua, bunuh gua sekarang. Kalau emang laki, cepat selesain apa yang udah lu mulai.
Jordan, cukup. Biarin gua nyelesain hal ini, Bang. Lu dengerin gue ya. Lu itu bukan pembunuh. Dan gua nggak bakal biarin lu jadi pembunuh. Jadi tolong, jangan pernah ngelewatin garis itu. Karena sekalinya seseorang jadi pembunuh, dia bakal terus ngulangin hal itu. Lagi, dan lagi, dan lagi. Gua ngerti kok. Gua ngerti perasaan lu. Dan lu emang punya segala hak di dunia ini buat bunuh Rico. Tapi jangan dibutakan oleh rasa dendam, oleh kebencian. Cukup Alex saja. Cukup dia yang salah ambil jalan. Siklus bunuh-membunuh ini harus berhenti di sini. Kita harus jadi pribadi yang lebih baik. Gua gak bakal jadi kayak lo. Makasih, Bang Budi. Makasih juga, Jordan. Maaf, gak bisa melindungi lo. Saya kira abis kejadian di kampus, Om udah gak percaya lagi sama kepolisian. Memang, karena setelah Zulkifli saya serahkan ke pusat, saya dibebas tugaskan oleh BIJI dan Kepolisian Jakarta Selatan. Ini tandanya cuma satu, mereka bukan lagi oknum, tapi mayoritas. Tapi untungnya masih ada satu orang terakhir yang bisa saya percaya di instansi ini. Aduh, Ben. Lama gak tegur sapa, tiba-tiba lu ngasih gue ikan gede. Klasik banget sih. Oh ya, kenalin, ini Cynthia, detektif Kepolisian Jayakarta Pusat. Teman lama saya di kepolisian. Cynthia, kenalin, ini geng para kacuk dan Beyond Dream. Nah, mereka ini berperan besar dalam penangkapan kali ini. Ya, kalian bisa saling percaya satu sama lain. Salam kenal. By the way, ini siapa? Anak baru? Iya, anak magang dia. Lulusan baru kriminologi. Mai, kenalin diri lu, Gi. Salam kenal semuanya. Nama saya Maya Cahyadi. Salam kenal Maya. Aku Bobby. Aku Febri, senang mengenalmu Cynthia. Ngapain pakai jabat tangan segala sih? Resmi amat. Makasih banget ya, Ti. Udah mau ambil kasus ini. Saya nggak tahu harus percaya siapa lagi. Santai, Ben. Lagi pula, orang ini juga buronan. Karena abis kita interogasi keras di Zulkifli, Rico adalah nama pertama yang muncul. BIJI kayaknya emang bener-bener disusupin. Dan sampai detik ini, setelah saya dipecat sama mereka, saya masih nggak tahu siapa aja dalangnya di BIJI. Mereka pinter banget tutupin jejaknya. Berarti kita harus mulai susun operasi non-pemerintah yang isinya cuma orang-orang yang kita percaya aja. Biar geraknya juga lebih gampang. Gue punya firasat, permasalahan dan konspirasi ini lebih gede dari yang kita bayangin. Tapi itu bahasan di lain hari. Kita urusin yang ada di depan mata aja dulu. Budi! Pertemuan kita selanjutnya bakal jauh lebih baik. Camkan kata-kata gua, anjing. Gua gak cuma bakal bunuh lo, tapi semua orang-orang yang lu sayang juga. Sampai jumpa di pertemuan terakhir kita nanti, Budi. Berisik, cepet masuk. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Itu prioritas buat sekarang. Jadi, gue pamit duluan ya, Maya. Ayo. Baik Kak. Cynthia, jangan kecewakan saya ya, Ti. Kamu orang terakhir yang saya percaya di instansi ini. Pastinya, Ben. Lu kan tahu sendiri apa alasan gue
masuk ke kepolisian. Dan buat kalian, makasih udah nanganin kasus ini ya. Terutama kamu Rani. Walaupun bayarannya adalah posisi kamu di BIJI. Maya, kamu ikut sama mobil yang di belakang ya. Kenapa kak? Udah, ikutin aja perintah gue. Baik kak. Kenapa ketawa? Dari semua orang, harus banget lo ya. Mending lu diem dan gak usah banyak bacot. Oke, kakak. Menjadi dewasa merupakan suatu peralihan dari masa remaja yang memiliki banyak kejutan di dalamnya. Terkadang, kejutan itu muncul di saat kita tengah berusaha meraih mimpi dan tampak menjadi penghalang bagi diri kita untuk menggapai mimpi tersebut. Meskipun beberapa dari kejutan itu tidak menyenangkan dan cenderung membuat sedih, akan selalu ada hikmah yang timbul dari kejadian yang telah kita lalui. Namun, sebagai manusia biasa yang beberapa takdirnya sudah ditentukan, kita hanya bisa menerima takdir tersebut Dan berusaha sebaik mungkin untuk masa yang akan datang. Waktu kita masih bocah, kita gak sabar banget pengen jadi dewasa. Dulu kita mikir, mungkin kalau udah jadi dewasa, kita bisa ngelakuin apapun yang kita mau. Sebebas apapun itu. Tapi pas sudah dewasa gini jadi mikir, masalah-masalah yang kita hadapin pas masih bocah, itu jauh lebih gampang kan? Tapi pas sudah dewasa, ternyata kita baru sadar bahwa kita juga nggak bisa sebebas itu dalam bertindak. Akan ada konsekuensi dalam setiap tindakan kita yang harus kita hadapin. Pencet dikit ya, Bud. Lama-lama lu gue gaplok beneran ya, Bob. Oi, Bud! Lah, lu ngapain ngasih tumpengan gini, Njir? Ya, sekedar tanda terima kasih aja karena udah nyelamatin nyawa gua. Tapi kan, Iya, gua tahu. Kejadiannya emang udah agak lama. Tapi baru kekumpul duitnya sekarang buat bikin tumpeng. Jadi, diterima ya. harusnya nggak usah repot-repot sih. Tapi, makasih ya. Sip. Misi kita udah selesai di sini. Ayo balik ke markas. Siap. Lah, lu nggak mau mampir dulu? Kapan-kapan aja deh. Udah lama kita gak papasan, Bang. Lu kangen ya papasan sama legenda? Iya, saya lu, Bang. BTW, lu abis dari kedai kopi. Ada Bang Budi gak di sana? Iya, abis dari sana gua. Ada kok si Budi. Ngapa emang? Nggak apa-apa, mau ketemu aja. Yakin? Iya. Gua nggak bakal bosen ya ingetin lu. Dan hal ini harus lu inget baik-baik. Gua itu satu-satunya rival Budi. Jangan coba-coba jadi rival dia. Iya Bang, iya. Sip, gua sama yang lain lanjut dulu ya. Sampai berjumpa di jalan. Kayaknya bukan agak deh, Rah. Tapi emang udah kebalik kotaknya. Sungguh spesies yang sangat langka. Bang Budi! Oi, Jor, sini mampir. Butiwi! Tumben gak ke studio, Jor? Abis ini kita mau ke studio kok, Bang. Ada rekaman soalnya. Hehehe. Gile, ada tingkat gua artis coy. Iya Bang. Ada yang pengen gue omongin. Apa tuh? Ke depan bentar yuk. Boleh. Weh, rahasia-rahasiaan nih. Awas lu ya, macem-macem. Santai Kak, bukan narkoba kok. Oke. Ada apaan, Jor? Jadi gini Bang. Kejadian bulan lalu bikin gua sadar satu hal. Apa tuh? Gua tuh masih lemah banget Bang. Gua belum bisa ngelindungin sahabat-sahabat gua. Alex meninggal,
Andira dan Halimawan diculik. Bang Satrio juga sempat luka parah. Jadi tolong bang, tolong banget, jadiin gue murid lo. Gue pengen jadi sekuat diri lu bang, biar gue bisa ngelindungin diri gue sendiri dan orang-orang yang gue sayang. Jir, ngapain pakai sujud segala, Jor? Gue bakal ngajarin lu beberapa ilmu yang gue tahu kok. Nggak perlu sampai sujud kayak gini lah. Lagi pula, gue juga masih nunggu jadwal turnamen. Jadi sekalian aja gue ngelatih lo. Hah? Beneran bang? Iya. Yuk berdiri. Tapi ada satu syarat. Apa tuh bang? Latihannya mulai bulan depan ya. Biar luka di tangan kita sama-sama sembuh dulu. Ya, nggak ekstrim dong. Udah yuk, balik yang lain. Gas! Kau tadi ngapain sampai sujud-sujud ke Budi? Ganti server jadi penyembah Budi. Kagak lah bang. Pemanasan doang tadi. Masih agak pegel badan. Jangan sampai lupa kenapa kita kesini. Lah, emang ada apaan lagi? Bukannya kesini emang sekedar lewat aja. Iya, Jordan belum kita kasih tahu ya. Kasih tahu apaan? Jadi, Halimawan udah bikin logo terbaru Beyond Dream. Kok ngasih tahu gua? Aku ingin mengetahui reaksi pertamamu saat melihat logonya. Jangan-jangan aneh nih logonya. Awalnya aku juga ngira begitu, tapi ternyata enggak kok. Kamu sama Bang Budi pasti suka. Loh, Kok? Jadi inspirasi dari logo ini adalah kejadian bulan lalu. Karena sulit rasanya untuk melupakan setiap detik yang telah terjadi. Sehingga aku abadikan menjadi logo band kita. Bagaimanakah pendapat kalian?
Mirip sama kamu pas baru latihan pertama kali dulu, Bud. Oh iya, Pak. Ada sesuatu yang pengen aku ngomongin. Kenapa, Bud? Sekali lagi, aku minta maaf ya. Udah bikin Papa khawatir. Ini lagi ternyata. Udah Papa maafin dari pertama kali kamu minta maaf sama Papa, Bud. Sebenarnya Papa marah itu karena satu hal yang gak pengen Papa inginkan aja. Papa cuma gak pengen kamu mati duluan sebelum Papa ataupun Mama kamu. Itu aja. Jangan ngomong gitu lah, Pak. Maaf. Bang Budi, ayo sekali lagi. Gue yakin kali ini gue yang bakal menang. Ya udah, kamu lanjut latihan, Gi. Udah ngisi tenaga lagi kayaknya tuh anak. Iya. Oke, tunjukin kemampuan terbaik lo. Dan mereka latihan lagi. Ih, ini kita nungguin sampai kapan sih? Gak tahu tuh, males banget. Aku duluan aja deh. Sebel ditungguin 3 jam gak kelar-kelar. Ikut! Bentar lagi kelar nih, Beb. Sabarlah. Kamu udah ngomong itu dari 1 jam lalu. Bye. Ra, mau kemana? Kemana-mana? Lagian, kamu lama sih. Kebiasaan. Kalau disuruh nunggu latihan ngambek. Giliran nungguin dia shopping aja 1 dekade gak kelar-kelar. Ya, namanya juga cewek, Bang. Berarti karena mereka jalan berdua, gimana kalau kita latihan sampai teler, Bang? Woi,